Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran matematika di kelas 5, materi awal yang akan kita pelajari yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, untuk operasi hitung pecahan terdiri dari berbagai bentuk ya, diantaranya operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, di pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas khusus tentang operasi hitung penjumlahan pecahan. Kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Yeni. Pada materi operasi hitung penjumlahan pecahan, ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Di antaranya, penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di kelas 4 kemarin, kalian sudah pernah belajar tentang pecahan, bukan? Yaitu lebih tepatnya tentang berbagai bentuk pecahan. Nanti sambil diingat kembali ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, ayo kita ingat kembali. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, berikut bentuk umum pecahan biasa dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, selanjutnya ada pecahan apa lagi ya? Ya, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C, dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Selanjutnya, ada pecahan apa lagi? Pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, berikut contoh bentuk pecahan desimal ya. 0,3. Nah, 0,3 ini terdapat satu angka di belakang koma. Maka jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, nanti penyebutnya per 10. 0,25 terdapat dua angka yang terletak di belakang koma. Maka jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, nanti penyebutnya menjadi per 100 dan seterusnya anak-anak ya. Nah, selanjutnya akan Bu Yeni berikan beberapa contoh soal terkait operasi hitung penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 2 per 5 ditambah 4 per 5. Bisa kita lihat ya, penyebutnya sudah sama-sama 5. Maka, kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6 per 5. Namun, karena nilai nilainya pembilang kan 6 nih, lebih dari nilainya penyebut, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1 per 5. Jadi, 2 per 5 ditambah 4 per 5 sama dengan 1 per 5. Selanjutnya, contoh yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut beda. 1 per 4 ditambah 1 per 6. Nah, bisa kita lihat penyebutnya berbeda ya, yaitu 4 dan 6. Maka, untuk melakukan operasi hitung penjumlahan, terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya dengan cara sistem KPK. KPK dari 4 dan 6 yaitu 12 ya. Kita ubah menjadi penyebut 12. 4 supaya menjadi 12 dikali 3 dan 6 supaya menjadi 12 dikali 2. Nanti pembilangnya ini yang di atas juga ikut dikalikan ya anak-anak ya. Menjadi 3 per 12 ditambah 2 per 12. Nah, ini penyebutnya sudah sama, 12. Maka pembilangnya tinggal kita jumlah menjadi 5 per 12. Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 6 sama dengan 5 per 12. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, kita ubah dulu ya bentuk pecahan campurannya menjadi bentuk pecahan biasa. Kita samakan. Maka menjadi 2 per 3 ditambah 3 per 2. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya dengan sistem KPK, yaitu 6.
3 supaya menjadi 6 dikali 2, sedangkan 2 supaya menjadi 6 dikali 3. Jangan lupa pembilangnya juga ikut dikalikan, menjadi 4/6 ditambah 9/6. Karena penyebutnya sudah sama 6, maka pembilangnya kita jumlah 4 ditambah 9, 13/6. Nah, karena nilai pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah ya ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2 1/6. Jadi, 2/3 ditambah 1 1/2 sama dengan 2 1/6. Selanjutnya, contoh yang keempat, penjumlahan pecahan desimal. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal, ada dua cara ya anak-anak. Yang pertama, cara susun ke bawah. Bagaimana cara susun ke bawah? Nih, dilihat ya. 0,4 dan 0,9 kita jumlahkan. Namun, yang perlu diperhatikan ialah peletakan tanda koma. Jadi, tanda komanya ini harus lurus atau sejajar. Ya, kita letakkan tanda komanya dulu. Selanjutnya, kalau tanda komanya sudah lurus, tinggal kita jumlahkan seperti biasa dari belakang. 4 ditambah 9, 13 ditulis 3 disimpan 1 ya, menjadi 1,3. Nah, kemudian ada lagi cara yang kedua, yaitu diubah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, dilihat di sini 0,4 ini satu angka di belakang koma. Maka jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi per 10 ya, jadi 4/10 ditambah 9/10. Karena penyebutnya sudah sama 10, pembilangnya boleh langsung dijumlah menjadi 13/10. Nah, yang perlu diperhatikan di sini anak-anak, karena soalnya berbentuk pecahan desimal, maka hasilnya nanti juga harus dalam bentuk pecahan desimal ya. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi 13/10-nya kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 1,3. Jadi 0,4 ditambah 0,9 sama dengan 1,3. Selanjutnya, contoh yang kelima, penjumlahan dua pecahan campuran. Untuk menjumlahkan dua bentuk pecahan campuran, kita samakan dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 12/5 ditambah 5/3. Selanjutnya, karena penyebutnya berbeda, kita samakan dengan sistem KPK, yaitu 15. 5 supaya menjadi 15 dikali 3, sebaliknya 3 supaya menjadi 15 dikali 5. Jangan lupa pembilangnya juga ikut dikali, menjadi 36/15 ditambah 25/15. Karena penyebutnya sudah sama 15, tinggal kita jumlahkan pembilangnya menjadi 61/15. Nah, di sini nilai pembilangnya lebih dari nilai penyebut, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya, menjadi 4 1/15. Selanjutnya, contoh yang keenam, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan persen, kita samakan dulu bentuk pecahannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, yang persennya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 30/100. Ingat ya, kalau persen itu penyebutnya per 100. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan sistem KPK. KPK yang dari 5 dan 100 adalah 100. 5 supaya menjadi 100 dikali 20, sedangkan 100 tetap dikali 1. Menjadi 40/100 ditambah 30/100. Sama-sama 100 ya penyebutnya, bisa langsung kita jumlah pembilangnya menjadi 70/100. Namun 70/100 ini belum sederhana anak-anak ya. Jadi harus kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 10 menjadi 7/10. Nah, atau kita lihat nih, soalnya kan dalam bentuk pecahan biasa dan juga dalam bentuk persen. Boleh nggak hasilnya dalam bentuk persen? Boleh ya. Bagaimana caranya? Nah, dari sini nih, 70/100 ya kita tuliskan kembali. 70/100 jika diubah dalam bentuk persen langsung saja ya. Menjadi 70%. Jadi 2/5 ditambah 30% hasilnya sama dengan 7/10 atau 70%. Selanjutnya contoh yang ketujuh, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan persen, keduanya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Menjadi 11/4 ditambah 5/100. Karena penyebutnya berbeda, samakan dengan sistem KPK, yaitu
KPK dari 4 dan 100, 100 ya. 4 supaya menjadi 100 dikali 25, sedangkan yang 100-nya tetap. Kemudian pembilangnya jangan lupa dikalikan. Menjadi 275 per 100 ditambah 5 per 100. Penyebutnya sudah sama 100, kita jumlahkan pembilangnya menjadi 280 per 100. Ini belum sederhana ya, masih bisa disederhanakan. Pembilang dengan penyebut sama-sama dibagi 10. Menjadi 28 per 10. Nah, ini juga belum sederhana. Kita bagi lagi, sama-sama dibagi 2 pembilang dengan penyebutnya. Menjadi 14 per 5. Nah, 14 per 5 ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Namun, nilai pembilang lebih dari nilai penyebut. Oleh karena itu, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2, 4 per 5. Selanjutnya, contoh yang ke-8, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan desimal, pecahan desimalnya kita ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 2 per 10 ditambah 3 per 5. Kemudian, samakan penyebut dengan sistem KPK. KPK-nya ialah 10. 10 tetap dikali 1, sedangkan 5 supaya menjadi 10 dikali 2. Jangan lupa pembilangnya kita kalikan. Menjadi 2 per 10 ditambah 6 per 10. Penyebutnya sudah sama 10, tinggal kita jumlahkan pembilangnya menjadi 8 per 10. Nah, 8 per 10 masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 pembilang dengan penyebutnya, menjadi 4 per 5. Atau, boleh nggak Bu hasilnya dalam bentuk desimal? Silahkan, karena di sini soalnya juga terdapat bentuk desimal ya anak-anak ya. Jadi bagaimana? Nah, jadi mulai dari 8 per 10 ini langsung saja kita ubah menjadi bentuk desimal. Kalau penyebutnya per 10, nanti hasilnya ada satu angka yang terletak di belakang koma menjadi 0,8. Jadi 0,2 ditambah 3 per 5 hasilnya sama dengan 4 per 5 atau 0,8. Selanjutnya contoh yang ke-9, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan desimal, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 11 per 5 ditambah 4 per 10. Selanjutnya kita samakan penyebut dengan sistem KPK. KPK-nya dari 5 dan 10 adalah 10. 5 supaya menjadi 10 dikali 2, sedangkan 10 tetap dikali 1. Jangan lupa pembilangnya ikut dikalikan ya, menjadi 22 per 10 ditambah 4 per 10. Nah, di sini penyebutnya sudah sama 10, tinggal pembilangnya kita jumlahkan menjadi 26 per 10. 26 per 10 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 pembilang dengan penyebut, menjadi 13 per 5. Namun, karena nilai pembilang lebih dari nilai penyebut, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2, 3 per 5. Selanjutnya untuk contoh 9 juga bisa diubah ke dalam bentuk pecahan desimal ya anak-anak ya. Mulai dari 26 per 10 di sini, langsung saja diubah ke dalam bentuk desimal. Karena penyebutnya per 10, maka hasilnya nanti terdapat satu angka yang di belakang koma, menjadi 2,6. Jadi 21 per 5 ditambah 0,4 hasilnya sama dengan 23 per 5 atau 2,6. Dan contoh yang terakhir, contoh ke-10, penjumlahan 3 pecahan berturut-turut. Nah, seperti apa ini cara menyelesaikannya Bu? Sama saja ya. Jadi tinggal kita samakan penyebutnya dengan sistem KPK. Jadi kita cari dulu KPK dari 3, 6, dan 2. KPK-nya adalah 6. 3 supaya menjadi 6 dikali 2, 6 dikali 1, 2 dikali 3. Jangan lupa pembilangnya juga ikut dikalikan, menjadi 4 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 3 per 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama nih semuanya 6, tinggal kita jumlahkan pembilangnya menjadi 8 per 6. 8 per 6 masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 pembilang dengan penyebut, menjadi 4 per 3. Namun, karena nilai pembilang lebih dari penyebut, maka hasil akhirnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1 per 3. Jadi, 2 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 3. Nah, demikianlah materi yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait operasi hitung penjumlahan pecahan.
Semoga apa yang Bu Yeni sampaikan tadi dapat kalian pahami ya anak-anak ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.